صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. Hadirin muhtaromin wal mukarramin yang kula hormati, kula muliakan para alim, para masyayikh, para sepuh, para rabu, hadirin wal hadirat, para bapak ibu ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat maghfirah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali di majelis ini di Jumat terakhir dari bulan Sya'ban. Insyaallah Jumat depan kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di samping kita diberikan panjang umur, dibarengi dengan sehat walafiat, dapat beribadah di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan pembahasan puasa untuk bekal kita memasuki bulan Ramadan. Dan insya Allah ini sudah bagian terakhir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi aqsamil iftar fi Ramadan wa ahkamihi. Ini fasal menjelaskan macam-macam membatalkan puasa di bulan Ramadan dan hukumnya. Jadi secara sederhana adalah jawaban dari pertanyaan apa hukumnya membatalkan puasa Ramadan. Tidak serta-merta haram ya. Jadi membatalkan puasa Ramadan, malah ada yang wajib juga. Ada orang puasa Ramadan wajib dibatalkan. Ada yang boleh, ada yang haram. Normalnya diharam. Kalau tidak ada sebab, tidak ada alasan membatalkan puasa diharam. Tapi ada yang wajib, ada yang boleh. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'. Membatalkan puasa di bulan Ramadan ada 4 macam. Yang pertama wajibun, ada membatalkan puasa yang wajib. Nopo yang wajib membatalkan puasa? Kama fil haidhi wan nufasa, wanita yang haid dan nifas wajib membatalkan puasa. Tidak boleh tetap imsak. Yang istri, ibu-ibu tengah-tengah puasa haid atau melahirkan lalu nifas, ini wajib segera dibatalkan. Minum, makan atau lainnya. Nopo lainnya? Memasukkan bintik ke telinga juga batal. Kalau tidak ada air, tidak bisa minum, tidak bisa makan, dengan cara apapun wajib dibatalkan. Malah tidak boleh imsak karena talabus bil ibadatil fasidah. Kalaupun dia menahan diri untuk puasa nggak sah juga, karena haram. Orang haid, nifas, puasanya haram. Dan lagi wal marid alladzi tahaqqaqa ad-darar. Ini juga termasuk yang wajib membatalkan puasa. Orang sakit yang kalau maksa puasa justru berbahaya. Ini juga wajib membatalkan. Bahaya ya, karena pengalamannya atau karena dikasih tahu oleh yang berpengalaman, dokter misalnya. Umpama lagi puasa terus kumat nopo nyeri nih atau nopo lah ada sakitnya yang kumat, pengalaman
iki gak ngombe obat malah bahaya, maka dia wajib untuk membatalkan puasanya. Kalau yakin bahwa tidak minum obat bisa berbahaya, maka wajib dibatalkan. Termasuk juga singen wonten ketika ngaji ngeten iki nggih, wonten santri sing taklet ten Ustaz. Memang rada guyon pertanyaannya. Ustaz, kalau pas puasa lupa lalu makan kan tidak batal. Nggih, tidak batal memang kalau lupa. Terus tengah-tengah makan ingat. Ya napa kalau ingat Ustaz? Lek iling mandek. Gak oleh diterusno. Tidak ada istilah nanggung. Ya kalau ingat langsung berhenti. Tapi gara-gara langsung berhenti kaget Ustaz, keseroten. Langsung batal tenggorokannya. Apakah boleh minum? Iya, tidak boleh. Sakit sekali Ustaz kalau tidak bisa minum. Dalam keadaan seperti ini, kalau tidak bisa minum malah bahaya. Dia boleh, justru bisa wajib membatalkan puasanya, tapi tetap batal gitu. Ini adalah hukum membatalkan puasa. Jadi puasanya batal. Cuma boleh apa tidak, ada yang malah wajib. Untuk haid, nifas, dan sakit yang jelas bahaya ketika puasa, maka dia wajib membatalkan puasanya. Wajahizun nomor 2, ada yang boleh, bukan wajib, boleh membatalkan puasa. Kama fil musafiri wal maridi, sebagaimana orang yang musafir, safar qasrin, orang yang bepergian dengan perjalanan yang jauh, kurang lebih 85 kilo itu pun dengan catatan berangkatnya sebelum subuh gitu. Wal maridi, dan orang sakit itu boleh. Untuk yang tadi beda nih. Sakit ini ada 3 macam. Sakit ini ada 3 macam. Yang pertama, intawahhama dororon yubihu lahu tayammum jazalahu fitr. Ada sakitnya menduga bahaya kalau puasa. Sakitnya dia menduga ini kalau puasa bahaya. Kalau yang tadi yakin kalau puasa bahaya, beda ya. Yang tadi itu yakin kalau puasa bahaya. Yang sekarang nomor 2 menduga kalau puasa bahaya, nggak yakin juga, tapi koyo poso bahaya. Nah, beda. Kalau yang pertama tadi yakin kalau puasanya berbahaya, maka wajib membatalkan. Yang nomor 2 menduga puasanya berbahaya, maka dia boleh membatalkan. Kalau mau puasa juga tidak apa-apa, tapi boleh membatalkan. Dan yang ketiga, ingkanal maradu khafifan, sakitnya ringan, puasa dan puasa sama saja. Yang ini lam yajuzul fitru, tidak boleh membatalkan. Pas puasa pilek, umpama nih, pilek biasa. Sebenarnya minum obat atau enggak minum obat sama saja. Maka ini tidak boleh. Sampai kok gak poso, aku pilek. Emang pilek pengaruh ke puasanya sampean? Enggak sih sebenarnya, tidak boleh. Jadi sakit ada 3 macam ya. Yang yakin berbahaya, maka wajib dibatalkan. Yang menduga berbahaya, maka boleh dibatalkan. Nomor 3, aman dari bahaya, maka tidak boleh untuk dibatalkan. Wa yubahul fitru fi Ramadan li sittah. Dan ada tambahan lagi, ada 6 sebenarnya yang boleh membatalkan puasa. Kalau pertama tadi wajib membatalkan puasa 3, haid, nifas, dan sakit yang yakin bahaya. Yang boleh membatalkan puasa ada 6. Barangkali kalau jenengan termasuk nanti yang salah satu dari 6 ini. Nomor 1, lil musafir yang tadi, yang pergiannya jauh. Wal marid, nomor 2 orang sakit yang menduga bahwa puasanya akan membahayakan kesehatannya. Yang ketiga, wasyaikhul haram, orang tua. Orang yang tua ini boleh membatalkan puasa, tidak wajib membatalkan. Dia kalau mau nyoba puasa tidak apa-apa.
Kalau mau tidak puasa juga tidak apa-apa. Yang keempat, wal hamil, ibu hamil boleh membatalkan puasa, boleh tidak puasa. Nomor 5, walil murdi'ah, ibu menyusui. Dan yang keenam, ini boleh membatalkan puasa ya. Tapi harus tidak digampangkan yang nomor 6 ini. Wal akshan haitsu lahiqahu masyaqqatun syadidatun la tuhtamal 'adatan. Yang tengah-tengah puasa tidak kuat dan benar-benar tidak kuat, haus atau lapar yang tidak mampu dia tahan, maka ini dia juga boleh tidak berdosa membatalkan puasa. Tapi tetap dikodok ya. Maksudnya boleh ini boleh membatalkan, bukan lepas dari tanggungan. Jadi kalau tengah-tengah puasa ini termasuk yang biasanya ditanyakan orang yang kerjanya berat, nggak tahan betul. Kalau tidak puasa nggak tahan betul, haus sekali atau lelah sekali, lapar sekali, tidak kuat, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Tidak berdosa, tapi nanti dikodok di luar Ramadan. Itu tadi yang wajib, yang mubah. Yang ketiga, wal muharram, ada yang haram membatalkan puasa. Nopo, yaitu normalnya, tidak ada sebab, tidak sakit, tidak bepergian, bukan pekerja berat, bapak-bapak, tidak hamil, tidak menyusui, masih muda, kuat, ya haram untuk membatalkan puasa. Tidak lapar atau haus sekali, cuma kepingin. Nopo sama batal puasa, tadi di perjalanan orang istiqat kita riwayat. Haram membatalkan puasa karena kepingin istiqat, haram. Yang terakhir, lawala. Lawala itu tidak ada hukumnya, bukan wajib, bukan boleh, bukan haram. Nopo sih tidak ada hukumnya. Kama fil majnun, orang gila. Orang gila tidak puasa ya, tidak ada hukumnya. Tidak dibilang boleh, tidak dibilang wajib juga. Oh, itu tadi adalah hukum membatalkan puasa. Ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang haram, dan ada yang tidak ada hukumnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut untuk pertanyaan, barangkali jemaah Bapak Ibu. Tanyakan. Monggo. Ini bukan yang membatalkan, tapi pertanyaan yang lain. Kira-kira ada perbedaannya apa tidak? Orang yang berpuasa itu kerja berat atau di luar terus, dengan orang yang kerjanya di dalam AC terus, di ruang yang ber-AC terus. Perbedaannya adalah dampak laparnya itu. Kalau yang kerjanya dingin, tempatnya enak, kita akan sulit menerima alasan kalau dia kelelahan. Maksudnya pahala sama tidak? Oh, pahalanya ya tentu. Kalau pahala ya tentu. Seperti yang secara umum sabdanya Nabi SAW kepada Sayyidah Fatimah, ajruki ala qadri nasobiki. Pahala yang kamu dapat sesuai kadar lelah. Ya tentu itu jelas. Bahkan hadis yang sangat nyata itu kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atash. Bahkan ada orang yang puasa gak dapat pahala, kan ada juga. Cuma dapat lapar dan haus. Kalau dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pandangannya. Begitupun orang yang puasa sambil melakukan ibadah lainnya, tentu beda dengan orang yang puasa sambil tidur-tiduran. Termasuk kerja kan ibadah. Nah, makanya ini yang penting sekali agar kita tidak pernah luput dari meniatkan ibadah dalam kerja kita. Kerja ini pegel, sudahlah capek, eman kalau tidak berniat ibadah. Jadi tentu pahalanya ajruki ala qadri nasobihi. Sabdanya Nabi pada Sayyidah Fatimah. Makanya itu juga termasuk dahulu ketika ada satu kabilah di zaman Nabi, ada sahabat dari kabilah Bani Salim atau apa,
rumahnya jauh dari masjid. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya pindah rumah dekat masjid, biar saya mudah pergi ke masjid. Dia bukan malas ke masjid ya, dia cuma jauh. Dia rajin ke masjid tapi rumahnya jauh, dia merasa capek. Kemudian Nabi bilang, setiap langkahmu menuju masjid adalah pahala. Jadi udah usah pindah, rumahmu enak jauh dari masjid. Setiap langkahmu, jadi capekmu itu bernilai pahala. Allah Akbar. Barangkali ada lagi nonton malil itu nih. Sepeda juga tetap intinya adalah lelah atau tidak. Semakin lelah semakin besar pahalanya. Oke, makanya lelah atau tidak. Kalau lelah ya pahalanya bertambah dengan lelahnya. Monggo. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, lebih penting mana ketika waktunya sempit ya? Kan ini ketika waktunya sempit. Jadi bangun tidur subuh tinggal 15 menit. Melewati subuh kan tidak bisa sahur. Tentu ini kalau kinten keadaannya sudah subuh tinggal 15 menit begitu. Kalau sahur nanti mandinya setelah subuh. Kalau mandi tidak sempat sahur, ya tentu ini sahur diutamakan. Sahur diutamakan karena sahur ini kan nanti membantu kesempurnaan puasanya. Adapun mandi setelah subuh itu kan tidak apa-apa. Masuk puasa dalam keadaan janabah itu sah. Bahkan meskipun ini mandi dari haid pun setelah subuh tidak apa-apa. Malam putus haidnya. Kemudian ya itu niatnya besok sebelum subuh saya akan mandi. Ternyata bablas, ini jam 4:30. Tetap itu puasanya sah. Mandi setelah subuh tidak apa-apa. Asalkan sucinya malam ya. Bukan suci setelah adzan subuh, bukan. Sucinya malam, tinggal mandinya yang belum itu tidak apa-apa. Meskipun memang ada anjuran dari Kanjeng Nabi kalau bisa mandi itu sebelum subuh. Tapi kalau memang waktunya sempit pilih sahur atau mandi, ya sahur. Gara-gara mandi ini bisa setelah subuh. Kalau sahur tidak bisa setelah subuh. Sahur dulu kalau waktunya sempit. Kalau waktunya panjang kan ya nggak masalah, bisa dilakukan dua-duanya. Mau terbalik itu nih. Sampun ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah dampak dari batal puasa tadi. Bagaimana kalau puasanya batal? Wa aqsamul iftar bi'tibari ma yalzam arba'atun aidan. Pembagian batal puasa berdasarkan keharusannya terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, yalzam fihil qadha wal fidyah, wajib qadha dan fidyah. Nomor 2, yalzamul qadha faqat, qadha saja. Yang ketiga, yalzamul fidyah dunal qadha, fidyah saja. Yang keempat, lawala, enggak dihukumi apapun, yang orang gila tadi. Jadi ya kalau mau diringkas terbagi 3. Ada yang wajib qadha dan fidyah, ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib fidyah saja. Alladhi yalzamu fihi al-qadha wal fidyah itsnan. Yang wajib
qadha dan fidyah. Poso ini sahur tambah fidyah per hari 1 mud. Itna, ada 2 kelompok. Yang pertama al-iftar li khaufin ala ghairi. Ini umum ya ini. Al-iftar li khaufin ala ghairi. Membatalkan puasa demi keselamatan orang lain. Membatalkan puasa demi keselamatan orang lain. Biasanya contohnya ibu hamil, ibu menyusui. Ibu hamil, nah tentu ini kembali ke diri masing-masing ya. Ibu hamil atau ibu menyusui, sampean kuat tidak puasa? Sebenarnya saya kuat, tapi kasihan anak. Nah, kan berarti yang ditakuti bukan dirinya, yang ditakuti anaknya. Asli ini saya iso ae, tapi sakno anak. Lah, beda nanti kalau saya tidak kuat dan kasihan anak juga, maka yang ditakutkan dua-duanya, takut dirinya dan takut anaknya. Yang pertama ini hanya khawatir orang lain dalam hal ini anaknya. Atau ini contohnya juga ada contoh lain ya. Misal ini memang misal yang mungkin agak mengada-ngada di kitab, tapi untuk memahami maksud menyelamatkan orang lain itu bagaimana. Umpama ada melihat orang dijambret tasnya. Tolong jambret gak kuat aku melayu. Luwe lek ngombe sik ya iso melayu. Gitu. Lek ngombe sik iso ngejar. Ya napa? Ya wis sampean ngombe sik. Membatalkan puasanya terus melayu. Jadi membatalkan puasa demi keselamatan orang lain. Ini juga termasuk membatalkan puasanya demi keselamatan, tapi memang contohnya terlalu mengada-ngada gitu. Normalnya gitu, ibu hamil, ibu menyusui yang khawatir keselamatan bayinya saja. Ada pun diri sendiri dia nggak takut. Dia yang dikhawatirkan bayinya, maka dia harus qadha ma'al fidyah. Nanti puasanya dibayar utangnya dengan fidyah per hari 1 mud. Itu yang pertama, qadha dan fidyah. Yang kedua, qadha dan fidyah juga al-iftar ma'a ta'khiri qadha ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhar. Yang menunda pembayaran hutangnya sampai melewati Ramadan berikutnya. Li khabar, karena memang ada hadisnya, man adraka Ramadan fa afqar lima rodin. Hadisnya, siapa yang bertemu Ramadan lalu ia batalkan karena sakit, tsumma sahha wa lam yaqdi, kemudian sehat dan belum diqadha, hatta adrakahu Ramadan akhar, hingga bertemu Ramadan lain, shamal ladzi adrakahu, maka dia harus menguasai yang dia tinggalkan, tsumma yaqdi ma alaihi, lalu mengqadha, tsumma yut'im an kulli yaumin miskinan, kemudian memberi makan perharinya 1 orang miskin. Hadis riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Sama kita tanggal 25 sebenarnya. Tanggal 25 Sya'ban, tinggal 4 atau 5 hari lagi Ramadan. Yang masih punya hutang, kalau tidak lunas sekarang sampai lewat Ramadan lagi, maka nanti puasa yang sekarang kita 1447 ya, maka puasa yang 1446 dikodoknya nanti ditambah 1 mud. Umpama kan hutangnya sekarang 35 hari umpamanya, hutangnya 7, kan ini termasuk yang boleh bayar ini, dibayar tetap sisa 2. Bagaimana? Maka yang 2 nanti kodoknya ditambah 2 mud. Kalau masih tersisa 7, ya tetap 7 harus dibayar, utangnya ditambah 7 mud. Itu yang tahun 1446. Kalau yang tahun 1445 per harinya 2 mud. Yang tahun 1444 3 tahun yang lalu per harinya 3 mud. Pokoknya begitu seterusnya. Yang tahun kemarin ditambah 1 mud, 2 tahunnya per harinya ya. Tahun kemarin per harinya tambah 1 mud, 2 tahun yang lalu per harinya 2 mud, 3 tahun yang lalu per harinya 3 mud seterusnya. Kalau umpama
15 tahun yang lalu masih punya utang belum dibayar. Berapa utangnya? 5 kali. Ya dibayar 5 tambah 15 kali 5 mutnya. Yang sini 5 itu kita 75. Ya, 75 mut. 75 mut itu kita. Pokoknya 4 mut itu 1 zakat fitrah. Jadi 75 bagi 4 itu berarti kali zakat fitrah. Puasanya tetap angkanya, kecuali ini ada pengecualian. Kecuali kalau memang tidak sempat mengqadha karena alasan yang sama. Contohnya tahun kemarin meninggalkan puasa karena hamil. Setelah hamil melahirkan, pas melahirkan gara-gara menyusui tidak sempat qadha. Lah ini kan masih sambung berarti. Maka ini tidak nambah mut. Karena Ramadan kemarin hamil, utang akhirnya. Kemudian setahun penuh ini masih menyusui. Belum ada waktu kosong untuk bayar utangnya. Sampai ketemu Ramadan lagi, maka hutang di tahun kemarin itu nanti diqadha setelah menyusuinya selesai tanpa nambah mut. Atau sakit juga. Tahun kemarin sakitnya sambung ini. Sakitnya sambung, Ramadan ini sehat. Nah, Ramadan bisa puasa. Hutang yang kemarin bagaimana? Diqadha tanpa mut karena sakitnya sambung. Lain halnya kalau sempat sehat, nah ini afqara lima rodin tsumma shahha. Kalau dulunya sakit, sempat sembuh, kok tidak qadha sampai ketemu Ramadan lagi, maka harus ditambah 1 mut. Ini yang pertama adalah yang wajib qadha dengan fidyah. Ibu hamil dan menyusui yang takut akan keselamatan bayinya saja, tidak takut keselamatan diri sendiri. Wa thaniha, yang kedua, ma yalzamu fiha al-qada'u dunal fidyah, yang harus qadha saja tanpa fidyah. Nah, ini yang asli. Yang batal puasa karena alasan apapun, termasuk ibu hamil menyusui yang takut dua-duanya. Ini juga qadha saja. Takut bayinya, takut dirinya juga. Atau takut dirinya tidak bayinya. Mungkin orang yang buya nopo, aku urus sampai bayiku, pokoknya aku. Alhamdulillah tidak kalau ada ibu yang begitu. Umpama, kalau takut keselamatan dirinya saja, kotor. Takut dirinya dan bayinya juga kotor. Yang ditambah fidyah itu dirinya aman, takut bayinya, demi keselamatan orang lain. Yang kotor dan fidyah itu yang demi keselamatan orang lain. Kemudian wa thalithuha, yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qadha, yang wajib fidyah tidak qadha. Wa huwa syaikhun kabir. Wa huwa syaikhun kabir, orang tua yang tidak mampu untuk puasa, pun sepuh, boleh giat, atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dia umpamanya emak yang sudah akut, dokter sudah memvonis sampai ada boleh puasa. Kalau puasa lambungnya sampean lengket, alhamdulillah dari itu dengan baik sehat walafiat. Umpama memang jadi orang yang tua atau memang yang sakit tidak ada harapan sembuh, dilarang sama dokter sampai tidak boleh puasa sama sekali, maka dia yalzam fidyah, harus fidyah saja dunal qadha. 1 bulan Ramadan full tidak puasa, 30 mut, 30 bagi 4, 7,5 mut, 7,5 zakat fitrah, 7,5 kali zakat fitrah. Nanti ditambah zakatnya tetap juga, berarti dia zakat fitrahnya dia sendiri 8,5 kali. Untuk zakatnya
fidyah Ramadannya. Fidyahnya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, terserah. Kalau di awal umpama nanti ternyata takdir datang di awal keluar fidyah 30 mud, puasa dapat 2 hari, ajal datang, gimana ya tetap jadi sedekah, tetap jadi sedekah. Yang terakhir lawala, tidak dihukumi apapun, tidak qadha, tidak fidyah dan tidak apapun. Al majnun alladzi lam yata'adda bi jununi, orang gila. Orang gila yang bukan menyengaja gilanya. Memangnya ada orang menyengaja gilanya? Ya mungkin ada orang yang menyengaja gilanya. Minum obat-obatan wis mau mikir urusan dunia, mending dadi wong gendeng ae. Jadi gila dengan sengaja. Kalau ini tetap dosa. Tapi kalau gila sendiri maka tidak dosa. Wallahu a'lam. Insyaallah sepertinya mendengar berita juga dari ketinggian bulan di hari ini, katanya sepertinya tidak mungkin kalau satu Ramadannya itu Rabu, katanya sepertinya Ramadannya adalah Kamis sepertinya, tapi belum tentu juga, bisa Rabu bisa, tapi kemungkinan besarnya adalah Kamis. Barangkali mau pertanyaan balik berkaitan dengan puasa atau lainnya. Masih ada sedikit tambahan kalau tidak ada pertanyaan. Insyaallah Ramadan ngaji lagi pulau yang 11 sampai 20 gitu. Tapi kalau memang Ramadannya mulainya Kamis, maka insyaallah untuk Ramadan tetap seperti tahun lalu, kalau hari Ahad dan Jumat baru saja nanti dikodok di atas 20-nya. Dan sepertinya 11 Ramadan itu kebetulan hari Ahad. Jadi hari pertamanya memang saja. Tapi nanti bisa dikodok juga. Kalau puasanya mulai hari Kamis, sepertinya hari Kamis. Tapi mungkin juga Rabu. Penting turun pemerintah. Monggo, apa itu? Ada tanggal. Satu mut. Satu mut itu zakat fitrah itu 4 mut. Zakat fitrah itu 4 mut. Berarti satu mut yaitu 1/4-nya zakat fitrah. Zakat fitrah itu mantepnya kan 3 kilo. Tapi memang tidak 3 kilo. Mulanya para ulama itu, kalau guru-guru pulau mengatakan tidak boleh sampai mewajibkan 3 kilo itu, karena memang tidak 3 kilo. 2,8 itu sudah aman. 2,8 sudah aman. Tapi memang kalau mau mantap betul ya 3 kilo lah. Wong harga 2,8 dan 3 kilo cuma selisih berapa nih? Selisih sedikit itu paling cuma berapa ribu. Mulanya, dan sekarang juga ini juga keuntungan untuk para agen beras ya. Mereka sudah bikin beras zakat yang sudah takaran 3 kilo itu kan. Padahal aslinya tidak habis 3 kilo. Memang 2,8. Nah, kalau kita ambil angka yang biar mudah hitungannya 3 kilo, 3 kilo dibagi 4 itu berarti 7,5 on. Ya 7,5 on. Itu satu mut itu berarti 7,5 on. Karena zakat fitrah itu adalah 3 kilo. Oh, itu namanya satu mut. Allah. Halo? Pemberiannya diberikan boleh setiap hari, boleh dirapel di awal, boleh dirapel di akhir. Diberikan kepada ini, cari satu orang miskin untuk satu mutnya. Cari satu orang miskin untuk satu mutnya. Diberikan beras ya. Diberikan beras atau sama seperti zakat fitrah. Ada Imam Abu Hanifah itu, dan sebagian kelompok dari mazhab Syafi'i kalau kita nonton. Nanti insya Allah Ramadan mungkin kita ngaji zakat ya, insya Allah ya. Sama yang lain mungkin nanti dengan konten request di Bogor. Nanti kita bahas lebih dalam insya Allah ketika Ramadan tentang zakat. Jadi khilafnya sama seperti zakat. Ada yang mewajibkan beras, ada yang memperbolehkan uang.
dia pun bisa pakai beras, bisa pakai uang. Kalau uang ya tetap satu mut berarti seperempatnya zakat fitrah. Ngapunten zakat fitrah pakai uang itu pinter nih, nominalnya itu betul seberapa? Berapa puluh ribu? Kalau pakai beras ya tidak pakai uang. Jadi kalau betul seberapa? Makanya kalau itu 60, 50 gitu. 50 gitu. Sami-sami dapat beras betul seberapa? Itu pokoknya itu sudah seperempatnya itu satu mut itu. Wonten malih? 5 mut diberikan kepada satu orang. Kalau ngasihnya per hari, tapi ini kalau ibarat kita kulikul miskin mut per orang satu mut. Per orang satu mut. Kalau ini pahami kalau nanti, tapi mungkin kalau koreksi malih barangkali kita mau koreksi. Kalau mengeluarkannya per hari diberikan ke orang itu terus tidak apa-apa. Kalau mengeluarkannya per hari. Tapi kalau mengeluarkannya dirapel, diberikan kepada satu orang, aku lo dari seberapa? Aku tak dari seberapa. Jadi kalau langsung di awal 30 atau di akhir 30 diberikan ke satu orang, apakah boleh? Ini aku pikir pulau mau. Atau mungkin jenengan lanjut WA dan pulau mau kalau beri jawabannya itu. Kalau tidak yakin itu jawaban itu, apakah boleh kalau dirapel banyak diberikan kepada satu orang? Mohon maaf, barangkali yang lain. Fakir miskin, tentu fakir miskin. Fakir miskin ini kan kriteria fakir miskin dan menurut kita fikih, menurut syariat dan fakir miskin menurut negara kan beda. Nopo namanya? Sepertinya kalau di negara penghasilan UMR itu sudah termasuk menengah atas sepertinya kalau di aturan negara. Padahal UMR itu masih sulit untuk suami istri dengan 2 atau 3 anak. Jadi memang kalau fakir miskin menurut syariat itu adalah yang penghasilannya kurang dari kebutuhannya. Intinya itu. Penghasilannya kurang dari kebutuhannya dan kebutuhan orang, kebutuhan pokok gitu, macam-macam. 3 juta masih bujangan, makan itu orang tua cukup. Masih hidup sendiri, belum menikah, tinggal dengan orang tua, makan itu orang tua 3 juta cukup. Tapi laki-laki punya tanggungan istri dengan anak 5, 6 juta, 7 juta pun masih kurang. Jadi tidak bisa diukur dengan penghasilan. Tapi memang penghasilannya apakah mencukupi kebutuhannya atau tidak itu fakir. Dan kita cukup, kita tidak perlu apa namanya istifsol untuk memastikan iki wong temenan miskin atau tidak. Pakai ditanya sampean penghasilannya berapa, kebutuhannya apa saja, tidak perlu begitu. Pokoknya kalau kita lihat ini orang ya ini miskin, ini tetangga atau yang dikenal miskinnya sudah berikan saja kepadanya. Ada orang ngemis di jalan, ya udah ini orang miskin, meskipun terus kan katanya sudah pengemis-pengemis di jalanan itu pulang dijemput mobil apa segala macam. Kalau kita tidak bisa peduli itu, punya dohirnya dia miskin ya. Al-Islam yakum bidawahir. Islam menghukumi dohirnya saja. Dia dikenal keluarga miskin, di rumahnya wonten biasanya orang stempel keluarga prasejahtera bahasa halus kan. Itu sudah kasih ke dia, tidak perlu terlalu repot untuk memastikan miskin teman tangga ujung-ujung pura-pura yang perlu. Wonten malih? Bagian terakhir ya. Fi bayani ma la yaftur mimma yasilu ilal jawf. Ada 7 benda yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau lainnya, tapi tidak tetap. Ini benda ya.
bukan asap. Kalau asap tidak disebut sebagai benda. Ini memang benda, wujudnya ada. Nasi, air, es krim, roti, tapi masuk tapi tidak batal. Biasa, bukan karena bendanya, tapi karena keadaannya. Yang pertama, mayasilu ilal jauh binisyan, masuk ke dalam tubuh karena lupa. Dan ini termasuk ini. Wonten keterangan yang ini keterangan tambahan untuk menambah kajian keilmuan kita. Yang batal masuk ke dalam tubuh itu kalau yang masuk itu makanan dunia. Kalau makanan surga itu tidak membatalkan puasa. Makanan surga, apa itu makanan surga? Seperti yang dulu pernah terjadi kepada umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu umatnya Nabi Musa, alhamdulillah umatnya Kanjeng Nabi tidak pernah minta begitu. Umatnya Nabi Musa, Nabi Isa itu kan pernah minta kepada nabinya untuk anzil alaina ma'idatan minas sama. Musa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa juga minta diturunkan makanan dari langit, makanan dari surga. Kalau yang umatnya Nabi Isa ini yang diberikan manna wassalwa, itu kalau memang seandainya itu ada, itu makan itu tidak batal puasanya, karena itu makanan surga. Dan makanan surga, kenapa kok tidak batal makan makanan surga? Karena makanan surga itu bukan makanan. Makanan surga itu masuk kategori pahala. Jadi makan makanan surga itu sama seperti makan pahala, tidak batal kayak gitu. Termasuk yang dulu, kalau di Al-Quran ada cerita Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu juga dapat karomah, diberi makanan dari surga. Itu seandainya ada wonten wali, itu umpama termasuk seperti barangkali memang wali itu kalau kita juga tahu mudah untuk ingkar. Namanya karomah itu memang di luar kebiasaan, memang tidak umum. Itu pokoknya le umum masuk akal itu bukan karomah, berarti namanya dasarnya karomah itu di luar kebiasaan. Umpama wonten wali, oke tok mangan, kok enak sama makan anggur awan-awan. Begitu anggur ini anggur swarga. Umpama lek memang temenan wali ya, tapi kalau temenan wali kita pakai. Jadi itu ahyadul jannah la yudiru saum, karena itu bukan pun kalau lanjutkan ini tidak batal kalau lupa, tidak tahu, terpaksa batal, tidak tahu, terpaksa. Dan terpaksa ini sekali lagi ini sering disalahpahami. Terpaksa itu bagaimana sih? Terpaksa itu ada orang yang memaksa dengan ancaman, itu namanya terpaksa. Sampai minum, lihat minum tak temi sampean. Nah itu namanya terpaksa. Dan yang mengancam nyata betul bisa melaksanakan ancamannya. Betul guyon. Lihat sampai umbi motor sampean tak sawat ke botol. Ditakut ada dirinya atau hartanya. Ini namanya terpaksa. Kalau dia lakukan ancamannya tidak batal. Apa yang nomor itu? Lupa, tidak tahu, terpaksa. Kemudian yang keempat, wabijaria lirik ludahnya sendiri. Kemudian yang kelima, mawas oleh dari jauh karena gubarotorik debu jalanan. Tentu tidak bisa ngajak gitu. Buatan uang sepedaan sampai pangan. Debu jalanan. Wa mawasala ilaihi wa kana gurbala tadaki. Dan ini termasuk ini yang tidak sengaja terhirup dari tepung. Orang yang kerjanya bikin roti kan tepungnya berterbangan, mungkin terhirup oleh hidungnya juga. Ini kan benda, bukan sekedar asap. Le sate memang yang terhirup asap bukan benda apa. Auduba bangqairon, atau kotoran binatang yang tidak sengaja tertelan. Angok, angkoro lalang. Itu tidak benar. Wallahu Ibu paringi taufiqul hidayah, Syekh Ahmad Afiyah. Bertemu bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.